rekan, perkenalkan nama saya Raida Syafia Lutfiani, lahir di kota Banda Aceh pada tanggal 1 Mei 1998. Saat ini kegiatan sehari-hari yang saya lakukan adalah tengah menyelesaikan tugas akhir kuliah sembari bekerja part-time. Di tengah-tengah dua kegiatan inti tersebut, saya juga meluangkan waktu saya untuk mengasah passion di bidang makeup. Saya juga sering melakukan street feeding di beberapa titik yang ada di kota Banda Aceh. Saat ini, saya juga tengah mengikuti ajang pemilihan Duta Wisata Banda Aceh 2022, dan sekarang saya mau mengajak rekan semua untuk mengikuti saya jalan-jalan virtual ke beberapa destinasi wisata di kota Banda Aceh. Bicara tentang destinasi wisata di kota Banda Aceh, rekan-rekan tahu nggak sih kalau destinasi wisata tersebut terbagi lagi ke dalam 5 kategori, dan 5 kategori itu ada di Charming Banda Aceh. Tapi sebelumnya, saya penasaran nih rekan, masyarakat Banda Aceh pada tahu nggak ya apa itu Charming Banda Aceh? Yuk ikutin saya buat tanya-tanya sama mereka. Oke, sekarang saya mau nanya pertanyaan sama Abang Baikumar. Abang Baikumar tahu nggak apa itu Charming Banda Aceh? Saya kurang tahu kayaknya Charming Banda Aceh itu apa. Enggak. Apa? Nggak tahu. Charming Banda Aceh? Iya. Nggak tahu, baru dengar nih. Nggak tahu. Nggak tahu Kak ya? Enggak. Charming Banda Aceh, nggak tahu saya. Nggak tahu, tapi pernah dengar nggak sebelumnya? Nah, Pernah ya, tapi nggak tahu meaningnya ya. Oke, kalau gitu baik. Makasih Pak ya. Charming Banda Aceh merupakan slogan kota Banda Aceh yang digunakan sebagai bentuk city branding untuk mempromosikan pariwisata yang ada di kota Banda Aceh. Di logo Charming Banda Aceh sendiri, terdapat 5 pilar yang mana dari 5 pilar tersebut merepresentasikan masing-masing dari 5 kategori jenis wisata yang ada di kota Banda Aceh. 5 jenis destinasi tersebut adalah wisata halal, wisata kuliner, wisata alam, wisata sejarah, dan wisata situs peninggalan tsunami. Nah, sekarang rekan udah pada tahu kan apa itu Charming Banda Aceh beserta 5 kategorinya? Yuk ikutin aku untuk tahu apa aja sih destinasi wisata yang masuk dalam kategori-kategori tersebut. Yuk kita kunjungi destinasi wisata pertama, yaitu destinasi wisata halal. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan ikon kota Banda Aceh. Bangunannya punya sejarah panjang hingga 4 abad silam. Pelataran masjid yang dipenuhi keramik putih, payung raksasa khas Masjid Nabawi, kolam ikan, serta taman yang akan memanjakan rekan selama menghabiskan waktu di masjid ini. Di dalam masjid, rekan akan menemukan suasana yang sejuk. Rak berisi Al-Quran yang tersebar di masjid akan menjadikan kegiatan iktikaf rekan semakin nyaman. Udah pada tahu kan kalau Masjid Raya Baitur Rahman itu termasuk ke dalam destinasi wisata apa? Yap, benar, destinasi wisata halal. Sekarang mari kita bahas destinasi wisata yang kedua, yaitu wisata sejarah. Gunongan, bukti kisah romantis Sultan Iskandar Muda, seorang raja di kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-16. Gunongan dibangun semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda sebagai bukti cintanya terhadap istrinya, Putri Pahang. Di sebelah barat Gunongan, terdapat batu bundar berteras karena pada masa Sultan Iskandar Muda, batu tersebut digunakan sebagai tempat cuci rambut permaisuri Sultan apabila sudah selesai mandi di Sungai Daroy. Taman Putropang dan Gunangan, sekarang saya juga tengah berada di salah satu destinasi wisata sejarah lainnya, yaitu Museum Aceh. Rekan udah pada kesini belum? Nah, bicarain kota Banda Aceh belum lengkap tanpa wisata kulinernya. Sekarang, yuk rekan ikutin aku untuk lihat destinasi wisata kuliner yang ada di kota Banda Aceh. Saat ini saya tengah berada di sebuah warung makan berkonsep street food yang ada di Jalan Tentara Pelajar, Kedah, Kota Banda Aceh. Nama warung makannya Payih Goreng Amanah. Payih ini sendiri di dalam bahasa Indonesia adalah ikan pepes, jadi payih goreng bisa diartikan sebagai ikan pepes yang digoreng. Harga seporsinya 12.000 saja, sudah dengan nasi. Wow, cukup murah ya rekan?
Nah, rekan, sekarang saya sudah berada di Pai Goreng Amanah, tepatnya di Jalan Tentara Pelajar Kedah. Sekarang di depan saya udah ada pai gorengnya, udah ada kuahnya juga. Pai gorengnya itu bisa dimakan dipisah gini atau dicampur sama nasi langsung. Tapi kalau saya ambilnya yang dipisah. Sekarang mari kita cobain ya. Nah, rekan, pai goreng ini sendiri bisa menjadi alternatif ya buat rekan-rekan yang mungkin udah bosen dengan wisata kuliner di kota Banda Aceh yang itu-itu aja. Dan juga mungkin buat rekan-rekan yang mau nyobain konsep street food tapi dengan masakan khas Aceh, boleh nih. Ngomongin destinasi wisata, wisata halal udah, wisata sejarah udah, wisata kuliner juga udah. Sekarang kita bakal lanjut ke wisata alam ya rekan. Ada yang bisa nebak nggak saya mau kemana? Ke Pantai Ulelhe, Pantai Alunaga, atau hutan kota ya? Nah, daripada penasaran, kita langsung klik aja ya. Halo rekan, sesuai janji saya, hari ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita ke destinasi-destinasi wisata yang ada di logo Charming Banda Aceh. Hari ini kita ke wisata alam, yaitu Pantai Ulele. Selain menyajikan keindahan bak Samudra Hindia, di Pantai Ulele ini juga terdapat restoran maupun kafe. Hamparan laut yang luas dikelilingi kapal-kapal nelayan yang melintas, keindahan tentunya semakin memukau ditambah dengan pesona pulau yang tampak dari kejauhan. Selain menikmati panorama pantai dan berwisata kuliner, rekan-rekan juga bisa melakukan berbagai aktivitas lainnya saat mengunjungi Pantai Ulele ini loh. Di antaranya adalah berenang, naik perahu bebek, memancing, ataupun melihat matahari tenggelam. Nah, rekan-rekan pada tahu nggak sih baru-baru ini Kampung Ulele mendapatkan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 dari Kemenparekraf RI. Kita patut berbangga loh, karena dari ribuan finalis, 2 kampung di Banda Aceh terpilih dalam 300 besar. Wow, keren banget ya! Nah, gimana rekan? Udah lihat kan keindahan destinasi wisata alam di Pantai Ulele? Ayo tunggu apa lagi, main ke sini. Jangan lupa foto-foto untuk diupload di sosmed kalian ya. Nah, untuk selanjutnya kita bakal ke destinasi wisata yang terakhir, yaitu destinasi wisata situs peninggalan tsunami. Penasaran? Yuk! Nah, rekan, saat ini kita sudah berada di destinasi wisata yang terakhir, yaitu destinasi wisata situs peninggalan tsunami. Kali ini saya mengunjungi kapal PLTD Apung. Kapal ini adalah saksi bisu kedahsyatan tsunami yang melanda Provinsi Aceh pada 2004 yang lalu. Kapal ini berada di Gampong Pungi Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Pada saat mengunjungi situs ini, rekan akan melihat kapal raksasa seluas 1.900 meter persegi dengan panjang mencapai 63 meter. Saat ini selain menjadi wisata situs peninggalan tsunami, kapal PLTD Apung ini juga dijadikan sebagai situs wisata edukasi, di mana di dalamnya terdapat edukasi tentang tsunami dan bagaimana cara kita bisa selamat dari bencana tersebut. Gimana nih, udah pada tahu dong ya definisi dari Charming Banda Aceh beserta definisi dari kelima pilar yang ada di logo Charming Banda Aceh tersebut. Sekarang kalau kita kunjungi suatu destinasi wisata, pasti udah tahu dong ya kemana harus mengelompokkan si destinasi wisata tersebut. Nah, buat rekan-rekan yang di luar Banda Aceh, ayo dong main ke Banda Aceh. Ditunggu kedatangannya ya di kota saya tercinta ini.